Adapun faedah daripada ibadah puasa, para ulama telah menjelaskan banyak sekali faedahnya. Di antaranya pertama, bekal untuk menjadi hamba yang bertakwa. Dari ayat la'allakum tattaqun. Kalau ingin mempunyai bekal menjadi kuat ketakwaannya, dengan puasalah. Sebab puasa itu sebagai perantara untuk mempunyai pribadi yang bertakwa. Dengan puasa, sedangkan takwa itu adalah paling baiknya bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa ini hikmahnya, faedahnya madrasatun lisabr. Sekolah untuk kita mempunyai sifat sabar. Jadi kalau ingin mempunyai sifat sabar yang kuat, waktunya belajar di dalam puasa. Karena ketika puasa kita sabar menahan nafsu, kita sabar menerima ketentuan Allah, kita sabar untuk menyandarkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya sandaran. Maka Nabi katakan, apa? Ar-Ramadan syahrus sabr. Ramadan itu bulannya sabar. Dan sabar pahalanya adalah surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, faedah dari ibadah puasa, iltizamu syukri lil mun'im. Dengan puasa kita akan mempunyai sifat selalu ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dalam artian ingin mensyukuri, dengan kita akan gunakan nikmat Allah tersebut sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lanjutan tentang puasa itu dalam ayat yang lain, litukmilul iddata, sempurnakan jumlah puasanya, litukabbirullaha ala ma hadakum, selesai kau melaksanakan puasa dengan jumlahnya, bertakbirlah kepada Allah. Itu malam Idul Fitri. Kenapa bertakbir? Ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, karena kalian bisa puasa 1 bulan penuh. La'allakum tashkurun. Dengan itu kalian akan bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, faedah puasa, tazkiyatul akhlak, mensucikan hati, mempunyai pribadi yang berakhlak, pribadi yang mempunyai budi pekerti yang mulia. Kenapa? Karena akhlak yang baik itu adalah hakikat dari takwa. Takwa itu hakikatnya adalah bisa memiliki hatinya untuk mempunyai akhlak yang baik, bisa mengatur hatinya untuk meninggalkan akhlak yang jelek. Sehingga orang yang bertakwa itu bukan hanya zahirnya bertakwa, tapi batinnya juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhlak paling beratnya amalan yang bisa ketika ditimbang oleh Allah di hari kiamat. Yang memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat adalah akhlak. Maka Nabi Muhammad tidak hanya mengajarkan kita ibadah, tapi adab di dalam itu ibadah. Kenapa? Dengan adab itulah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Itu yang Nabi sampaikan, ma min syai'in aqallu fi mizanil mu'min. Tidak ada sesuatu yang memberatkan timbangan orang mukmin di hari kiamat min khuluqin hasan, daripada akhlak yang baik. Maka usahalah ibadah itu bukan hanya ibadah, tapi dengan akhlaknya, agar berat timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Kemudian yang kelima, faedah puasa, wasilatul lil qahri aduwillah iblis, perantara untuk memerangi musuh Allah iblis. Jadi cara untuk bisa mengalahkan iblis, cara untuk bisa mematikan musuhnya Allah dan musuhnya kita iblis dengan puasa. Kenapa? Karena syahwat ini adalah jalannya syaitan untuk menggoda kita. Syahwat atau nafsu ini adalah jalannya syaitan untuk menghancurkan kita. Dan ketika kita puasa, kita sudah melemahkan syahwat kita, sudah melemahkan nafsu kita, maka itu kita sudah bisa mengalahkan syaitan. Manusia ini sebenarnya, kata Nabi Muhammad, mereka itu bisa melihat kerajaan Allah di langit ataupun di bumi, tapi mereka terhijab. Sebabnya karena mereka kalah dengan nafsu mereka. Apa sebab mereka kalah? Karena syaitan selalu menggoda mereka dengan menguatkan nafsu mereka. Karena Nabi pernah mengungkapkan seperti ini, laula anna syayatina yahumuna 'alal qalbi, kalau bukan karena syaitan yang menghalangi hati manusia, dalam artian membuat mereka tergoda dengan nafsu dan syahwat mereka, la nadharu ila malakutis samawati wal ardi, saya mereka akan bisa melihat kerajaan Allah di langit atau di bumi. Maka orang yang mengalahkan nafsu itu akan terbuka hijab, sehingga di antara hijab yang Allah buka mereka,
mereka bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa akan datang. Mereka bisa mengetahui sifat-sifat seseorang. Yang orang yang mempunyai itu disebut dengan mukasyif, orang yang kasyaf. Jadi kasyaf itu bukan makom yang biasa, bukan makom yang hal sepele. Kasyaf itu makom tinggi yang untuk mendapatkannya sulit. Harus mengalahkan nafsu dulu, harus mengalahkan nafsu dulu, harus mengalahkan syahwat dulu, baru bisa kasyaf. Sekarang ini tidak banyak budak-budak nih ngomong, oh aku nih kasyaf, pacak nyingok kau. Alang ke lemaknya, alang ke lemaknya. Padahal kasyaf ini bukan makom yang biasa, makom yang tinggi yang Allah berikan, karena telah Allah membukakan hijab. Sebab mereka sudah bisa mengalahkan nafsu mereka. Dan syaitan itu mengalir di tubuh kita melalui aliran darah. Maka kata Nabi, fadayyiqu majariyahu bilju', persempit jalannya syaitan di tubuh kita dengan lapar. Dan untuk lapar salah satu caranya dengan puasa. Maka ada puasa, ketika buka puasa jangan balas dendam. Dari subuh sampai maghrib kita mempersempit jalannya syaitan karena lapar. Pas beduk maghrib, nawaitu balas dendam lillahi ta'ala, ya jalan syaitan lancar lagi. Intinya kita tidak bisa mengalahkan nafsu sepanjang kita puasa. Kenapa? Karena kita ngalir ke lagi jalannya syaitan di sini. Secukupnya sekiranya ada kekuatan tubuh untuk melaksanakan ibadah di waktu malam. Bukan seperti 12 jam aku tidak makan, 12 jam juga aku harus makan. Biasa sehat, jangan. Karena apa? Kita ambil hikmahnya untuk bisa mengalahkan nafsunya. Ini bagaimana hikmah atau faedah yang Allah letakkan di balik daripada ibadah puasa. Dan paling istimewanya ibadah puasa adalah puasa di bulan Ramadan.